Hai, salam para orang hebat. Perkenalkan, nama aku Yunita Francisca Putri Manalu, mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Farmasi, Stambuk 2020. Di sini aku mau spill sedikit nih tentang sebuah informasi organisasi yang wajib kalian ketahui kalau kalian itu mahasiswa ataupun mahasiswi farmasi di sebuah universitas ataupun yang lagi sekarang nih lagi gencar-gencar mau masuk memantaskan diri ke fakultas farmasi. Check it out. Jadi teman-teman, informasi organisasi yang mau aku spill tadi sedikit adalah ISMA Farsi. ISMA Farsi ini merupakan sebuah organisasi yang terbentuk konfederasi yang terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan, institusi farmasi yang ada di Indonesia, teman-teman. ISMA Farsi ini merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian. Dan sebenarnya ISMA Farsi ini memiliki kepanjangan, teman-teman, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Sebuah organisasi pasti tidak lepas kan teman-teman dari namanya tujuan. Sama seperti organisasi yang lain, ISMA Farsi ini mempunyai tujuan teman-teman, yaitu ikut serta aktif dalam mewujudkan mahasiswa yang bertanggung jawab dan juga sadar serta mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi. Tadi kan kita udah bahas nih tentang apa itu ISMA Farsi serta tujuannya. Jadi sekarang aku mau berikan sedikit informasi tentang sejarah ISMA Farsi ini, teman-teman. Pada awalnya ISMA Farsi ini namanya bukan langsung ISMA Farsi, teman-teman. Awalnya namanya adalah Mafarsi. Mafarsi ini dibentuk pada tanggal 22 Desember 1955 di Kaliurang, Yogyakarta. Namun sekarang telah berubah namanya menjadi ISMA Farsi pada tanggal 16-19 Oktober 1981 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi teman-teman, inilah kira-kira lambang dari ISMA Farsi ini, teman-teman, di mana dalam lambang ini terdapat tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang merupakan letaknya di sebelah dalam. Lalu ada lagi bentuk oval dengan perbandingan 2:3. Terus warna dasar dari lambang ini adalah warna hijau dengan tulisan dan gambar yang berwarna putih. Selanjutnya pada simbol dapat kita lihat ada 2 garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar. Dan yang terakhir pada simbol juga terdapat di bagian tengah ada gambar ular melilit piala dengan buku terbuka dengan tulisan ISMA Farsi di bawahnya. Sekretaris Jenderal ini sama derajatnya atau sama tingkatannya dengan badan pengawas, teman-teman, di mana Sekretaris Jenderal dan badan pengawas ini adalah yang paling atas dan yang di bawahnya itu ada namanya Staf Ahli Nasional dan Korwil. Staf Ahli Nasional dan Korwil ini sama seperti tadi Sekretaris Jenderal dan Badan Pengawas adalah sama derajatnya atau sama tingkat struktur kepengurusannya lah, teman-teman. Dan dari yang paling bawah untuk anggota itu letaknya di bawah Korwil. Sama seperti di awal yang aku jelaskan kalau ISMA Farsi ini adalah lembaga kemahasiswaan Institut Farmasi yang ada di Indonesia. Jadi ISMA Farsi ini memiliki pembagian wilayah, teman-teman, terbagi menjadi 8 wilayah, yaitu ada Sumatera 1, ada Sumatera 2, Kalimantan, Priangan, Joglosepur, Jabodelata, Batara Jatim, dan Indonesia Timur. Ada 8 pembagian wilayah ISMA Farsi, teman-teman. Jadi kan dari tadi kita udah bahas nih tentang apa itu ISMA Farsi, apa tujuannya, apa pembagian wilayahnya, bagaimana lambangnya. Sekarang kalau kita ingat-ingat kita belum ada bahas keuntungannya nih.
Jadi sebenarnya apa sih keuntungan dengan kita mengikuti organisasi ini? Bukannya dengan kita ngikuti organisasi jadi jadwal kita nabrak-nabrak gitu ya, nggak bisa mengkondisikan dengan jadwal kuliah atau gimana, pasti gitu kan yang ada di benak teman-teman. Sama, aku awalnya juga gitu mikirnya, tapi setelah kita pelajari, Isma Farsi ini sangat berguna bagi kita teman-teman, khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi farmasi yang ada di Indonesia ini teman-teman. Kenapa beruntung kita dengan mengikuti organisasi ini? Karena yang pertama teman-teman, dengan kita mengikuti organisasi ini, kita memiliki banyak teman-teman atau kita memiliki banyak koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang satu fakultas dengan kita, yaitu farmasi teman-teman. Terus keuntungannya itu adalah kita dapat semakin menambah ilmu pengetahuan kita tentang farmasi teman-teman. Jadi tentang farmasi itu semakin mendalam kita ketahui gitu teman-teman. Tidak hanya di luar-luar saja seperti itu teman-teman. Dan untuk dalam hal berorganisasi atau berkepemimpinan jangan diragukan lagi teman-teman. Dengan kita mengikuti organisasi ini, maka proses berkepemimpinan kita akan semakin meningkat teman-teman. Di organisasi ini saya ingin menjadi anggota dalam Isma Farsi. Mungkin nantinya dengan bimbingan para kakak tingkat dan orang yang paham betul tentang organisasi ini, saya dapat menjadi divisi atau bagian tertentu yang dapat berkontribusi langsung dalam berjalannya Isma Farsi ini. Jadi di sini aku juga ingin memberikan sedikit informasi yang aku ketahui tentang 10 Stars of Pharmacist. Jadi untuk semua yang mau jadi farmasis nih, boleh kita dengarkan nih informasi yang sedikit aku ketahui ini. Check it out. Jadi pada awalnya 10 Stars of Pharmacist ini bermula pada konsep The 7 Stars of Pharmacist yang diperkenalkan oleh WHO pada tahun 2000 sebagai kebijaksanaan tentang praktek pendidikan farmasi yang baik atau Good Pharmacy Education Practice yang meliputi sikap seorang apoteker. Jadi poin-poin yang ini itu meliputi sikap seseorang yang harus dimiliki apoteker teman-teman. Karena dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan obat-obat baru yang lebih efektif serta makin banyaknya tenaga farmasi di dunia kerja yang perlu bersaing untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidangnya, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep The 7 Stars Pharmacist ini teman-teman. Maka yang awalnya itu ada The 7 Stars Pharmacist dikembangkan menjadi 9 Stars of Pharmacist yang ditambah dengan Researcher and Entrepreneur. Lalu karena dirasa masih perlu dalam pengembangan, sekitar tahun 2019 berubahlah The 7 Stars Pharmacist menjadi 10 Stars of Pharmacist yang ditambah dengan Agent of Positive Change. Sikap pertama yang harus dimiliki oleh seorang apoteker yaitu caregiver. Pada poin ini, apoteker harus mampu memberikan layanan kefarmasian dengan kualitas terbaik dan berupa praktek terintegrasi serta berkesinambungan dengan orang-orang dari sistem perawatan kesehatan dan profesional kesehatan lainnya. Pada sikap kedua yaitu decision maker. Landasan kerja seorang apoteker berada pada keputusan yang dibuat atau diambil dengan akurat mengenai penggunaan yang tepat, berkhasiat, aman, dan hemat biaya sumber daya, misalnya personal, obat-obatan, bahan kimia, peralatan, prosedur, dan praktik. Apoteker juga harus memahami peran penting dalam mengatur kebijakan obat-obatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Poin yang ketiga yaitu komunikator. Apoteker harus mampu menghubungkan antara dokter dan pasien dan untuk profesional
perawatan kesehatan lainnya. Ia harus memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua obat-obatan dengan update terbaru dan percaya diri saat berkomunikasi dengan profesional kesehatan dan masyarakat. Poin yang keempat yaitu leader. Apoteker juga memainkan peran sebagai pemimpin dalam sistem kesehatan untuk membuat suatu keputusan, berkomunikasi, dan mengelola secara efektif. Seorang pemimpin adalah orang yang dapat membuat ide atau visi dan memotivasi orang lain sebagai anggota tim untuk mencapai divisi. Jadi, pada poin yang keempat ini, apoteker diharapkan mampu menjadi pemimpin anggota timnya. Poin yang kelima yaitu manajer. Apoteker harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam dan komersial yang meliputi tenaga, fisik, dan sumber daya keuangan. Ia harus bertanggung jawab lebih besar untuk mengelola informasi label obat, menjamin kualitas obat-obatan, dan mempertahankan kompetensi klinis dan fungsi dalam kegiatan perawatan pasien. Yang keenam ada lifelong learner. Pada poin ini, apoteker diharapkan mampu untuk tetap belajar dalam sepanjang karirnya. Konsep belajar seumur hidup harus dimulai mengikuti kegiatan pendidikan terkait farmasi dan harus dilakukan sepanjang karir. Apoteker secara teratur memperbarui pengetahuan dan keterampilannya untuk mengikuti tren saat ini terkait isu-isu sehubungan manajemen terapi obat. Poin ketujuh ada teacher. Apoteker diharapkan mampu membantu melalui pendidikan dan pelatihan pada generasi masa depan dan masyarakat umum. Model dinamis farmasi dalam mengajar tidak hanya mengimpor keterampilan dan pengetahuan kepada orang lain, tetapi apoteker juga menawarkan kesempatan yang baru bagi para profesional untuk mendapat pengetahuan yang baru. Poin yang ke-8 ada researcher. Seorang apoteker merupakan peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Di samping itu, apoteker juga dapat meneliti aspek lainnya seperti data konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, penemuan sediaan baru seperti obat, alat kesehatan, dan kosmetik. Dan sikap yang ke-9 yaitu adalah entrepreneur. Apoteker harus mampu belajar bagaimana melakukan survei pasar di area yang dipilih, merencanakan, mengarahkan, serta mengelola bisnis apoteker yang baru. Dan poin yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang apoteker yaitu agent of positive change, di mana apoteker harus mampu menjadi yang terdepan dalam menciptakan perubahan dalam praktek kefarmasian untuk meningkatkan pelayanan pasien, pelayanan kefarmasian, dan kerjasama antar profesi. Sekian sedikit informasi dari saya. Sampai jumpa.